Aku naik ke pelaminan bukan untuk merestui, melainkan menagih hutang 10 miliar. Membungkam mulut mertua sombong yang menelantarkan anakku di depan semua tamu terhormat. Hingga detik itu juga, pesta megah mereka runtuh menjadi panggung kehinaan yang abadi. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Malam merambat pelan di ruang tamu yang hanya diterangi lampu sudut temaram. Erika menarik napas panjang, mencoba mengusir sesak yang menggelayut di dadanya sejak putusan cerai itu diketuk 3 bulan lalu. Perceraian yang menyisakan keheningan mencekam, bukan kedamaian. Di matanya, pantulan cahaya lampu itu tampak buram, tertutup selapis bening yang ia tahan sekuat tenaga agar tidak tumpah. "Ibu, kenapa ayah belum datang?" Katanya mau bawa Nizam beli robot dinosaurus. Suara kecil itu memecah kesunyian. Nizam, bocah laki-laki berusia 6 tahun dengan mata bulat yang sangat mirip ayahnya, duduk bersila di lantai. Di depannya, sebuah tas punggung kecil berisi botol minum dan topi sudah siap sejak 2 jam lalu. Erika menelan ludah. Rasa pahit menjalar di tenggorokannya. Ia berlutut di depan sang putra, mengusap rambutnya yang halus dengan tangan yang sedikit bergetar. "Mungkin ayah sedang banyak pekerjaan, sayang. Kantornya sedang sibuk sekali." Bohong Erika. Kalimat itu terasa seperti duri yang ia telan sendiri. Erika meraih ponselnya di atas meja jengki yang kayunya mulai kusam. Untuk 15 kalinya malam ini, ia menekan nama Andre. Pria yang pernah berjanji akan selalu menjadi pahlawan bagi Nizam. Pria yang 10 tahun lalu datang kepadanya tanpa apa-apa dan membangun kejayaan di atas modal warisan almarhum ayah Erika. Nada sambung itu berbunyi sekali, 2 kali, lalu mendadak dialihkan. "Sibuk." Erika mencoba lagi. Kali ini panggilannya langsung ditolak. Hati Erika mencelos. Di saat yang sama, sebuah notifikasi muncul di layar. Unggahan cerita Instagram dari akun seorang wanita bernama Dita. Dalam foto itu, Erika bisa melihat punggung tegap Andre yang sangat ia kenali. Pria itu tengah tertawa, memegang gelas kristal di sebuah butik pengantin mewah. Keterangannya singkat namun menghujam. "Final fitting untuk hari besar kita. Kamu yang terbaik, sayang." Dita, wanita yang setahun terakhir ini menjadi duri dalam rumah tangga Erika. Wanita yang dengan bangganya merebut posisi istri tanpa rasa bersalah, kini sedang merayakan kemenangan di atas tangis seorang anak kecil yang menanti di depan pintu. Andre benar-benar telah membuang mereka dari hidupnya seolah mereka hanyalah sampah yang mengotori jalan barunya menuju kesuksesan. "Ibu, ayah angkat teleponnya?" Tanya Nizam lagi. Harapan di matanya mulai meredup, digantikan oleh genangan air mata yang mulai menumpuk. "Ayah, ayah sedang rapat." "Nizam, bagaimana kalau kita makan es krim di dalam saja?" Erika berusaha mengalihkan perhatian, meski hatinya sendiri sedang hancur berkeping-keping. Tepat saat Erika hendak menggendong Nizam, suara deru mobil mewah berhenti di depan rumah mereka yang sederhana. Harapan sempat melonjak di dada Nizam. "Ayah!" teriaknya kecil sambil berlari ke arah pintu. Namun, bukan Andre yang turun. Pintu mobil terbuka, menampilkan sosok wanita parubaya dengan pakaian berbahan sutra mahal dan perhiasan emas yang mencolok di leher dan lengannya. Bu Yani, mantan mertua Erika, melangkah masuk tanpa mengetuk pintu, seolah rumah itu masih merupakan bagian dari wilayah kekuasaannya. Aroma parfumnya yang menyengat langsung memenuhi ruangan, menutupi aroma bedak bayi yang biasanya menenangkan bagi Erika. "Mana Andre? Tidak ada di sini, kan?" Suara Bu Yani melengking, ketus dan penuh nada merendahkan. Ia bahkan tidak melirik Nizam yang berdiri mematung di dekat pintu. Kecewa karena bukan ayahnya yang datang. "Ibu, ada perlu apa malam-malam begini?" Erika berdiri tegak, mencoba menjaga martabatnya di hadapan wanita yang dulu selalu ia layani dengan penuh hormat namun kini hanya memandangnya dengan jijik. Bu Yani tidak menjawab. Ia malah mengedarkan pandangan ke sekeliling ruang tamu yang sempit itu dengan bibir mencemooh. "Duh, Erika, ibu tidak menyangka tinggal di sini membuatmu jadi terlihat sangat kumal. Pantas saja Andre merasa sesak kalau pulang ke sini dulu."
Aura kemiskinanmu itu menular. Erika mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Jika ibu hanya datang untuk menghina saya, silakan keluar. Ini sudah jam tidur Nizam. Jangan sombong kamu, Erika. Ibu kesini karena ingin menunjukkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidupmu. Bu Yani membuka tas bermereknya, mengeluarkan selembar album foto eksklusif dengan sampul beledu. Lihat ini. Ini foto prewedding Andre dan Dita di Paris dan Bali. Lihat gaun Dita. Harganya lebih mahal daripada rumah ini. Bu Yani menyodorkan album itu ke depan wajah Erika. Di sana, Andre tampak begitu gagah dalam setelan jas rancangan desainer ternama, memeluk Dita yang tersenyum kemenangan di depan menara Eiffel. Mereka tampak seperti pasangan bangsawan, sangat kontras dengan Erika yang saat ini hanya mengenakan daster rumahan yang warnanya sudah memudar. Dita itu membawa hoki untuk Andre. Sejak bersamanya, bisnis Andre makin melejit. Tidak seperti saat bersamamu. Andre harus kerja keras tapi hasilnya biasa saja. Lanjut Bu Yani tanpa memikirkan perasaan Nizam yang kini mulai terisak pelan di pojok ruangan. Bisnis Andre melejit karena uang warisan ayah saya, Bu. Suara Erika meninggi, tidak tahan lagi. Semua modal awal, semua relasi, itu dari keluarga saya. Andre mengkhianati saya setelah dia mendapatkan semuanya. Bu Yani tertawa mengejek. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas yang kasar. Warisan? Oh, tolonglah. Itu sudah jadi hak suami saat kalian menikah. Lagi pula, laki-laki mana yang mau bertahan dengan wanita, beban, sepertimu? Kamu hanya bisa mengurus anak dan menghabiskan uang. Dita beda. Dia berkelas. Dia tahu cara menempatkan diri di depan rekan bisnis Andre. Luka di hati Erika yang tadinya hanya perih, kini terasa seperti disiram cuka dan garam. Ia melihat ke arah Nizam. Anaknya itu kini menutup telinga dengan kedua tangan, menangis sesenggukan karena mendengar pertengkaran orang dewasa. Rasa bersalah yang hebat menghantam Erika. Ia telah gagal melindungi suasana batin anaknya. Ibu Yani yang terhormat. Erika mengatur napasnya. Suaranya kini mendalam dan dingin. Cukup. Silakan pergi sekarang. Bawa semua foto kesombongan itu. Saya tidak butuh melihat pengkhianatan yang dipoles dengan kemewahan. Bu Yani bangkit, merapikan tasnya dengan gerakan angkuh. Tentu saya akan pergi. Tempat ini membuat asma saya kambuh. Oh, satu lagi. Jangan coba kali menelepon Andre lagi malam ini. Dia sedang sibuk mengurus catering untuk 2000 tamu undangan. Jangan jadi pengemis yang merusak kebahagiaan orang lain. Setelah Bu Yani pergi dengan suara ban mobil yang berdecit sombong, keheningan kembali menguasai rumah. Erika jatuh terduduk di lantai, memeluk Nizam yang gemetar karena takut dan sedih. Ibu, ayah tidak sayang Nizam lagi ya? Bisik Nizam di sela tangisnya. Erika tidak bisa menjawab. Kebohongan, ayah sedang sibuk, sudah tidak mempan lagi. Hatinya yang selama ini mencoba untuk tetap sabar dan menerima nasib, mendadak mengalami pergeseran suhu yang drastis. Luka itu tidak lagi membuatnya menangis, melainkan membakar sesuatu yang selama ini ia padamkan, harga diri. Erika melepaskan pelukan Nizam, menatap mata anaknya dengan tatapan yang berbeda. Ia bangkit berdiri, berjalan menuju kamar dan membuka sebuah laci terkunci di meja riasnya. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah lama tidak ia sentuh. Di dalamnya terdapat salinan bukti transfer modal awal perusahaan Andre, surat pengakuan hutang pribadi yang pernah Andre tanda tangani di awal pernikahan saat dia terdesak hutang judi, serta rincian aliran dana perusahaan yang baru saja dikirimkan Siska, sahabatnya, melalui email tadi sore. Erika meraih ponselnya. Ia tidak lagi menekan nama Andre. Ia mencari kontak lain di daftar teleponnya. Halo, Siska. Suara Erika terdengar tenang, namun ada ketajaman yang mematikan di sana. Siapkan semua data audit yang kita bicarakan minggu lalu. Aku ingin tahu persis berapa rupiah uang ayahku yang masih ada di rekening Andre dan ibunya. Dan satu lagi, hubungi Pak Broto. Katakan padanya, aku tidak ingin mediasi lagi. Aku ingin penagihan total. Erika menutup telepon.
Ia menatap pantulan dirinya di cermin, seorang wanita yang selama ini dianggap lemah, namun kini sedang merencanakan sesuatu yang akan meruntuhkan panggung megah yang sedang dibangun mantan suaminya. Ia tahu tindakannya ini akan menariknya kembali ke pusaran konflik yang lebih kotor. Namun membiarkan Nizam terluka dan dirinya dihina adalah risiko yang sudah tidak sanggup lagi ia tanggung. Matahari pagi yang menyusup di celah gorden kusam ruang tamu tidak membawa kehangatan bagi Erika. Setelah malam yang penuh isak tangis dan keputusan nekat menelepon Siska, kepalanya terasa berat. Ia sedang menyiapkan bekal sederhana untuk Nizam, nasi goreng dengan telur ceplok, ketika sebuah ketukan keras di pintu depan merusak ketenangan paginya yang rapuh. Erika menghela napas, mengusap tangannya pada celemek yang sudah mulai menipis kainnya. Ia berharap itu adalah tukang sayur atau kurir. Namun saat pintu terbuka, sosok Bu Yani kembali berdiri di sana. Kali ini, mantan mertuanya itu mengenakan setelan kebaya modern berwarna marun yang tampak sangat kontras dengan cat dinding teras rumah Erika yang mulai mengelupas. Belum berangkat juga anak ini? Pantas saja prestasinya biasa saja, jam segini masih di rumah. Ujar Bu Yani tanpa salam, langsung melenggang masuk dan duduk di kursi kayu ruang tamu. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Duh, bau apek apa ini, Erika? Kamu tidak pernah mengepel ya? Erika berdiri di ambang pintu antara dapur dan ruang tamu. Saya baru saja memasak bekal untuk Nizam, Bu. Kalau ibu datang hanya untuk mengomentari kebersihan rumah saya, lebih baik ibu pulang. Saya harus mengantar Nizam sekolah. Bu Yani mendengus. Matanya yang tajam menelusuri setiap sudut ruangan yang sempit itu. Ia menatap tumpukan buku sekolah Nizam, karpet plastik yang warnanya sudah pudar, dan televisi tabung tua yang masih bertahan. Rumah ini benar-benar menggambarkan nasibmu, Erika. Sempit, pengap, dan menyedihkan. Ibu heran, bagaimana Andre dulu bisa betah tinggal di sini bersamamu. Untung sekarang dia sudah pindah ke apartemen penthouse bersama Dita. Di sana, udaranya wangi, tidak bau minyak jelantah seperti di sini. Erika mengepalkan tangannya di balik celemek. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Yani adalah duri yang sengaja ditancapkan di lukanya yang belum kering. Andre betah di sini karena di rumah inilah dia membangun mimpinya. Bu. Di meja makan kecil itu, dia dulu menangis karena tidak punya modal untuk ikut tender pertama. Halah, jangan sok merasa berjasa. Potong Bu Yani cepat dengan nada meremehkan. Andre itu sukses karena otaknya encer. Dia ditakdirkan jadi orang kaya. Kamu itu cuma kerikil di sepatunya. Selama menikah denganmu, karirnya jalan di tempat. Kamu itu pembawa sial, penghambat kesuksesan anakku. Lihat sekarang, baru lepas darimu sebentar saja. Dia sudah bisa beli mobil mewah lagi dan menggelar pernikahan miliaran rupiah. Itu bukti kalau kamu memang beban. Erika merasa dadanya seolah dihantam godam besar. Beban? Penghambat? Ingatannya berputar ke 5 tahun lalu. Ia ingat betul bagaimana ayahnya, sebelum menghembuskan napas terakhir, memberikan sebuah deposito atas nama Erika senilai 10 miliar rupiah. Uang yang seharusnya menjadi jaminan masa depannya. Namun, Andre datang dengan air mata, memohon modal untuk menyelamatkan perusahaannya yang hampir bangkrut. Erika, dengan kepolosan seorang istri yang mencintai suaminya, menyerahkan semuanya tanpa sisa. Bahkan rumah yang ditempati Bu Yani sekarang di komplek elit, itu pun dibeli menggunakan uang muka dari warisan ayahnya. Kenapa diam? Merasa benarkan apa yang ibu bilang? Bu Yani berdiri, menghampiri Erika dan menatapnya dengan pandangan menghina. Dita itu perempuan berkelas. Dia punya koneksi, dia punya gaya. Sedangkan kamu? Hanya bisa menghabiskan uang Andre untuk urusan domestik yang tidak ada hasilnya. Ibu sarankan, lebih baik kamu segera pindah dari sini. Malu-maluin kalau teman-teman Andre tahu mantan istrinya tinggal di lubang tikus seperti ini. Ibu tahu dari mana Andre mendapatkan modal pertamanya. Erika akhirnya bersuara. Nadanya rendah namun bergetar hebat. Bu Yani tertawa nyaring. Suara yang selalu membuat Erika merasa kerdil. Ya dari kerja kerasnya sendiri. Dia bilang padaku kalau dia dapat pinjaman dari investor besar.
Kamu jangan coba-coba mengklaim hasil keringat anakku sebagai milikmu ya. Kamu itu tidak punya apa-apa. Erika, ayahmu itu cuma pensiunan guru. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Kebohongan Andre ternyata sudah mendarah daging hingga ke ibunya. Andre telah menghapus jejak kebaikan Erika dan keluarganya dalam narasi kesuksesannya. Erika merasa mual. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah memelihara ular di dalam rumahnya sendiri. Ibu benar, ucap Erika tiba-tiba, membuat Bu Yani menghentikan tawanya. Saya memang tidak punya apa-apa sekarang. Tapi ingat satu hal, Bu, apa yang dibangun di atas pasir akan runtuh saat air pasang datang. Dan air pasang itu sudah dekat. Bu Yani mengernyitkan dahi, tampak tidak senang dengan ketenangan Erika yang mendadak. Sok puitis kamu, dasar wanita gagal. Tepat saat itu, Nizam keluar dari kamar dengan tas punggungnya. Wajah bocah itu pucat melihat neneknya kembali ada di sana. Ia langsung berlari memeluk kaki Erika, menyembunyikan wajahnya. Bu Yani hanya melirik cucunya sekilas dengan pandangan dingin sebelum melangkah keluar menuju mobilnya yang terparkir di depan. Setelah mobil itu menjauh, seorang wanita dengan pakaian kantoran yang rapi turun dari motor ojek online di depan rumah Erika. Sahabat Erika sekaligus orang yang memegang akses rahasia ke beberapa laporan keuangan lama perusahaan Andre. Siska melihat mata Erika yang sembab dan sisa-sisa ketegangan di wajahnya. Dia kesini lagi? Tanya Siska tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Erika mengangguk lemah. Dia bilang aku beban. Siska. Dia bilang Andre sukses karena otaknya sendiri dan Dita pembawa hoki. Siska menghela napas panjang. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map plastik berisi beberapa lembar dokumen. Ini yang kamu minta semalam. Aku sudah menarik data mutasi rekening perusahaan tahun kelima. Ada aliran dana masuk sebesar 10 miliar dari rekening atas nama ayahmu. Dan di situ ada tanda tangan Andre sebagai penerima modal pinjaman, bukan hibah. Erika menyentuh kertas-kertas itu. Teksturnya terasa dingin di ujung jarinya. Ini adalah bukti bahwa Andre secara hukum masih memiliki hutang besar padanya. Hutang yang tidak pernah dicantumkan dalam kesepakatan cerai karena Andre memanipulasi data aset saat itu. Apa yang mau kamu lakukan, Rick? Tanya Siska khawatir. Kalau kamu majukan ini ke pengadilan sekarang, prosesnya lama. Andre akan punya waktu untuk menyembunyikan aset-asetnya yang lain. Erika menatap Nizam yang sedang duduk diam di kursi teras. Menatap kosong ke jalanan. Luka di hati anaknya dan penghinaan dari mertuanya telah mengubah sesuatu di dalam diri Erika. Rasa takut yang selama ini membelenggunya perlahan menguap, digantikan oleh rencana yang dingin dan terhitung. Aku tidak akan membawanya ke pengadilan dulu, bisik Erika. Matanya menatap tajam ke arah dokumen di tangannya. Erika meraih ponselnya, ia membuka aplikasi pesan singkat dan mencari nomor kontak Hendra, adik kandung Andre yang selama ini selalu merasa sungkan padanya namun tetap setia pada keluarganya. Halo, Hendra. Erika berujar saat telepon diangkat. Aku ingin bertanya satu hal. Di mana tepatnya lokasi pernikahan Andre dan Dita minggu depan? Dan jam berapa acara sambutan keluarga dimulai? Aku ingin mengirimkan hadiah spesial untuk kakakmu. Siska menatap Erika dengan tatapan tidak percaya. Ia tahu ini adalah langkah yang sangat berisiko. Erika baru saja memutuskan untuk masuk ke sarang serigala tanpa perlindungan apapun, kecuali lembaran kertas yang bisa saja dianggap sampah oleh orang-orang kaya itu. Namun, dari binar mata Erika, Siska tahu bahwa sahabatnya tidak sedang bermain-main. Erika mematikan ponselnya, menggenggam erat dokumen itu seolah-olah itu adalah senjata satu-satunya yang ia miliki untuk merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak hingga lumat. Setelah menutup telepon dari Hendra, detak jantung Erika belum juga kembali normal. Ada campuran antara rasa takut dan adrenalin yang mendidih di pembuluhnya. Ia menatap dokumen di tangannya, kertas-kertas yang kini terasa lebih berat dari emas. Namun, rencana besar yang ia bisikan pada Siska harus dikesampingkan sejenak karena hari Jumat telah tiba. Hari di mana Andre berjanji, melalui pesan singkat yang dingin 2 hari lalu, bahwa ia akan menjemput Nizam untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Ibu, sepatu Nizam sudah bersih.
Suara cempreng itu membuyarkan lamunan Erika. Nizam berdiri di depan pintu kamar dengan sepatu kets kesayangannya, yang meski warnanya sudah memudar karena sering dicuci, tampak mengkilap. Bocah itu mengenakan kemeja kotak-kotak yang disetrika Erika dengan sangat rapi hingga licin. Di tangannya, ia memegang tas ransel berisi robot dinosaurus dan beberapa potong baju ganti. Sudah, sayang. Sini, ibu bantu pakai kaos kakinya. Erika tersenyum paksa. Ia tidak ingin menghancurkan Binar di mata anaknya, meski firasatnya berkata lain. Pukul 5 sore. Erika duduk di teras samping Nizam. Mereka menunggu. Setiap kali ada suara motor atau mobil yang melambat di depan pagar rumah, bahu Nizam akan tegak dan matanya akan berbinar. Berharap itu adalah mobil mewah ayahnya yang datang menjemput. Namun, kendaraan-kendaraan itu selalu berlalu begitu saja, meninggalkan debu dan kekecewaan yang menumpuk perlahan. Pukul 7 malam. Udara mulai mendingin. Erika mencoba menelepon Andre, namun nomornya dialihkan. Ia mengirim pesan. Nizam sudah siap sejak jam 4. Kamu jadi jemput? Tidak ada balasan. Bahkan tanda centang biru pun tidak muncul. Mungkin ayah kena macet ya, Bu? Kan hari Jumat biasanya jalanan ramai. Bisik Nizam, mencoba menghibur dirinya sendiri, atau mungkin menghibur ibunya. Suaranya terdengar lebih pelan, tidak sebersemangat 3 jam yang lalu. Iya, mungkin macet. Nak, bagaimana kalau kita masuk dulu? Kita makan malam. Nanti kalau ayah datang, ibu bangunkan, bujuk Erika. Nizam menggeleng kuat. Nanti kalau ayah sampai dan Nizam di dalam, ayah langsung pergi lagi karena mengira Nizam belum siap. Nizam tunggu di sini saja. Hati Erika seperti diremas tangan tak terlihat. Ia masuk ke dalam, bukan untuk tidur, melainkan untuk mengambil selimut tipis. Ia kembali ke teras dan menyelimuti bahu kecil anaknya. Mereka kembali menunggu dalam diam, hanya ditemani suara jangkrik dan lampu jalan yang sesekali berkedip. Erika merasa sangat kerdil. Ia adalah ibu yang gagal melindungi anaknya dari harapan kosong yang sengaja diciptakan oleh pria yang paling anak itu cintai. Menjelang tengah malam, pertahanan Nizam runtuh. Bocah itu tertidur dalam posisi duduk bersandar pada tiang teras. Kepalanya terkulai ke samping, masih memeluk erat ransel kecilnya. Erika mendekat, membelai pipi anaknya yang terasa dingin. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh satu tetes, tepat di dahi Nizam. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu karena membiarkanmu menunggu orang yang sudah melupakanmu, bisik Erika serak. Dengan susah payah, Erika menggendong Nizam masuk ke kamar. Tubuh bocah itu terasa lebih berat. Atau mungkin beban emosionalnya lah yang membuat langkah Erika terasa limbung. Setelah merebahkan Nizam di tempat tidur, Erika duduk di pinggir ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Tiba-tiba, ponselnya berdenting. Sebuah notifikasi email masuk. Erika membukanya, mengira itu dari Siska. Namun, matanya membelalak saat melihat subjek email. Laporan transaksi kartu kredit Platinum, real-time notification. Itu adalah kartu kredit tambahan yang dulu dibuatkan Andre atas nama Erika untuk keperluan operasional kantor. Namun tagihannya terhubung ke email pribadi Erika. Karena perceraian yang terburu-buru dan pembagian aset yang belum tuntas secara hukum, Andre tampaknya lupa mencabut akses email itu atau mungkin ia merasa Erika terlalu bodoh untuk memeriksa detailnya. Erika membaca rincian transaksi yang baru saja terjadi 15 menit yang lalu. Merchant Le Grand Restaurant au Lounge. Amount. Rp18.500.000. Darah Erika mendidih. Di saat anaknya tertidur di teras karena menunggu janji palsunya, Andre sedang berpesta pora. Erika segera membuka aplikasi Instagram. Jarinya gemetar saat mencari akun Dita. Ia tahu akun itu tidak dikunci karena Dita senang memamerkan kemewahannya. Benar saja. Sebuah unggahan cerita baru saja muncul. Di sebuah restoran mewah dengan pemandangan kota dari ketinggian, Andre tampak duduk diapit oleh Dita dan seorang wanita parubaya berwajah kaku namun penuh riasan tebal. Wanita itu mengenakan kalung berlian yang mencolok, tertawa lebar sambil memegang gelas sampanye. Makan malam penyambutan keluarga besar. Terima kasih menantu kesayangan, Andre,
Sudah memanjakan mama. Tulis keterangan di foto tersebut. Erika mengenal wanita itu. Bu Mira, ibu kandung Dita. Berbeda dengan Bu Yani yang sombong karena merasa kaya sejak lama, Bu Mira adalah tipe orang yang haus akan pengakuan status sosial. Dalam foto itu, Andre tampak sangat bahagia, seolah ia tidak memiliki beban pikiran, seolah ia tidak memiliki seorang anak yang baru saja jatuh sakit karena menantinya di teras yang dingin. Yang membuat Erika hampir berteriak adalah botol anggur mahal di atas meja mereka. Harganya hampir sama dengan biaya pendidikan Nizam selama 1 semester yang baru saja ditolak Andre dengan alasan bisnis sedang sulit. Mereka merayakan pernikahan yang dibangun di atas air mata Erika, menggunakan uang yang secara teknis ditarik dari limit kartu yang masih mencatut namanya. Erika menatap layar ponselnya lama sekali. Rasa sedihnya kini telah bermutasi sempurna menjadi amarah yang dingin dan terukur. Ia merasa tidak hanya dikhianati sebagai istri, tapi dihina sebagai manusia. Andre menggunakan sisa-sisa hak Erika untuk membiayai kemewahan keluarga barunya. Erika berdiri, berjalan ke arah meja kerjanya yang kecil di sudut kamar. Ia menyalakan laptop. Jemarinya bergerak cepat di atas keyboard. Ia tidak lagi menangis. Ia membuka portal perbankan online yang terhubung dengan akun kartu kredit tersebut. Selama ini, ia membiarkan kartu itu tetap aktif karena ia berpikir mungkin Andre menggunakannya untuk kebutuhan darurat perusahaan yang juga menyangkut nasib karyawan. Namun malam ini, ia melihat kebenarannya. Kartu itu digunakan untuk memberi makan ego Bu Mira dan Dita. Erika melihat sisa limit di kartu tersebut masih cukup besar, sekitar 100 juta rupiah. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Sebuah tindakan yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya karena ia selalu dididik untuk menjadi wanita yang tahu diri. Ia mengambil ponselnya, lalu mengirim sebuah pesan singkat kepada Siska. Siska, besok temani aku ke butik perhiasan di pusat kota. Aku butuh membeli sesuatu untuk investasi, masa depan Nizam. Dan tolong, siapkan surat pemblokiran akses kartu kredit atas namaku untuk lusa pagi. Tepat setelah aku selesai berbelanja. Erika menutup laptopnya perlahan. Ia tahu, tindakannya ini akan memicu kemarahan Andre dan mungkin membuat Bu Yani akan datang lagi untuk memakinya. Namun, melihat Nizam yang gelisah dalam tidurnya, Erika menyadari bahwa menjadi wanita baik hanya akan membuatnya terus terinjak. Ia merebahkan diri di samping Nizam, memeluk erat tubuh kecil itu. Erika memejamkan mata, namun otaknya terus bekerja, menyusun potongan-potongan rencana yang lebih besar untuk hari pernikahan itu. Malam ini, ia telah membuat keputusan kecil yang berisiko, namun baginya, ini adalah awal dari upacara pembalasan yang paling pantas bagi mereka yang telah menelantarkan darah dagingnya sendiri. Nizam terbangun dengan suhu tubuh yang meninggi dan napas yang berat pagi itu. Efek dari menunggu di teras yang dingin hingga tengah malam mulai menunjukkan dampaknya. Erika menghabiskan sisa malam dengan mengompres dahi anaknya, sementara di sudut hatinya, bara api yang ia nyalakan sendiri, keputusan untuk menggunakan kartu kredit itu, mulai membakar rasa takutnya. Ia tidak lagi peduli jika pagi ini ponselnya akan meledak oleh makian Andre. Fokusnya hanya satu, bertahan dan membalas. Menjelang siang, setelah Nizam berhasil tertidur pulas karena pengaruh obat penurun panas, Siska datang. Sahabatnya itu tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak berat, seolah isinya adalah beban rahasia yang selama ini ia pikap sendiri di kantor Andre. Rick, kamu sudah siap melihat ini? Siska meletakkan tasnya di atas meja makan kecil yang permukaannya sudah mulai kusam. Wajah Siska tampak tegang, ada lingkaran hitam di bawah matanya, tanda bahwa ia pun tidak tidur semalaman demi menyusun kepingan teka-teki ini. Erika menarik kursi, duduk dengan punggung tegak. Tunjukkan padaku. SIS. Aku sudah tidak punya ruang lagi untuk rasa terkejut. Semalam Andre membiarkan Nizam tertidur di teras sementara dia berpesta dengan keluarga Dita menggunakan kartu kredit atas namaku. Apapun yang ada di dalam tas itu, tidak akan lebih menyakitkan dari itu. Siska menghela napas panjang, lalu mengeluarkan tumpukan kertas yang dijilid rapi. Ini bukan sekadar laporan keuangan biasa, Rick.
Ini adalah hasil penelusuran mandiri yang aku lakukan terhadap beberapa vendor fiktif yang muncul di pembukuan setahun sebelum kamu resmi bercerai. Jari Siska menunjuk pada kolom-kolom angka yang rumit. Erika mencoba memfokuskan matanya. Di sana, tertera aliran dana keluar yang sangat besar dengan keterangan, pembayaran material proyek Cendana. Proyek Cendana tidak pernah ada, kan? Bisik Erika. Suaranya tercekat. Tepat. Jawab Siska tegas. Itu adalah perusahaan cangkang. Aku melacak pemilik rekeningnya melalui koneksi lamaku di bank. Pemiliknya adalah sebuah firma hukum atas nama keluarga Buyani. Tapi uangnya langsung dialihkan ke rekening pribadi Andre di luar negeri hanya dalam hitungan jam setelah dana cair. Erika membalik halaman demi halaman. Matanya tertuju pada angka total di bagian akhir audit internal itu. 10 miliar rupiah. Angka yang tertera begitu nyata, begitu dingin, dan begitu jahat. 10 miliar. Erika mengulang angka itu. Suaranya hampir tak terdengar. Dia mencuri uang itu tepat saat aku sedang berusaha menghemat pengeluaran rumah tangga, karena dia bilang perusahaan sedang krisis. Dia mencuri uang itu saat aku memotong biaya les Nizam karena katanya cash flow kantor macet. Ingatan Erika berputar ke setahun yang lalu. Saat itu, Andre sering pulang larut malam dengan wajah lesu yang dibuat-buat. Pria itu akan duduk di sofa ini, mengeluh betapa beratnya beban yang ia pikul, betapa ia harus memutar otak agar karyawan tidak di-PHK. Erika, sebagai istri yang berbakti, bahkan menjual beberapa perhiasan simpanannya untuk menutupi kekurangan uang belanja agar Andre tidak merasa terbebani di rumah. Ternyata, semua itu adalah sandiwara kelas atas. Di balik wajah lesunya, Andre sedang sibuk memindahkan aset, mengosongkan pundi-pundi yang secara moral adalah hak Erika dan Nizam, untuk membangun istana baru bersama Dita. Dia bukan hanya berkhianat secara perasaan, SIS. Dia merampok masa depan anaknya sendiri. Erika meremas pinggiran meja hingga buku-buku jarinya memutih. Selama ini aku pikir, biarlah dia mengambil bisnis itu. Biarlah dia sukses dengan uang warisan ayahku asalkan dia tetap menjadi ayah yang baik untuk Nizam. Aku menganggap uang itu sebagai harga untuk kebebasanku. Tapi 10 miliar ini adalah pengkhianatan terencana. Siska menggenggam tangan Erika. Dia memanfaatkan kebaikanmu, Rick. Dia tahu kamu tidak akan pernah memeriksa laporan keuangan karena kamu terlalu percaya padanya. Dia tahu kamu menganggap pernikahan adalah tentang uang bersama, sementara dia sudah menganggapnya sebagai uangku dan uangmu. Erika merasa dadanya sesak, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang kini telah mencapai puncaknya. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah menjadi wanita baik yang memberikan segalanya, hanya untuk berakhir di rumah kontrakan sempit sementara pencurinya merayakan kemewahan. Logika emosinya bergeser secara drastis. Kesabaran yang selama ini ia agungkan kini tampak seperti kelemahan yang memuakan. SIS, data ini, apakah Pak Broto sudah melihatnya? Tanya Erika. Matanya kini berkilat tajam. Aku sudah mengirimkan salinan digitalnya pagi tadi ke email beliau. Pak Broto bilang, ini adalah bukti kuat penggelapan aset dalam perkawinan. Tapi kita butuh satu hal lagi, Rick. Kita butuh pengakuan atau bukti fisik asli yang menunjukkan bahwa Andre secara sadar melakukan ini tanpa persetujuanmu sebagai komisaris saat itu. Erika terdiam. Ia ingat ada sebuah brankas kecil di ruang kerja lama Andre di rumah besar mereka yang kini ditempati Buyani. Di sana tersimpan buku catatan pribadi Andre, buku yang selalu ia kunci rapat-rapat. Aku akan mendapatkannya, ucap Erika pelan namun penuh keyakinan. Caranya? Kamu bahkan dilarang mendekati rumah itu oleh Buyani. Siska tampak khawatir. Erika tidak menjawab. Pikirannya melayang pada undangan pernikahan yang diberikan Buyani beberapa hari lalu. Undangan itu bukan sekadar penghinaan, melainkan tiket masuk untuk sebuah pertunjukan yang akan ia sutradarai sendiri. Pernikahan itu tinggal beberapa hari lagi. Erika bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela dan menatap langit mendung. Mereka ingin pesta yang megah, kan? Mereka ingin menunjukkan pada dunia betapa sukses dan bahagianya mereka. Aku akan membiarkan mereka membangun panggung itu setinggi mungkin, agar saat jatuh nanti,
Tidak ada satupun tulang mereka yang tetap utuh. Erika meraih ponselnya yang sejak tadi bergetar. Benar saja, ada puluhan panggilan tak terjawab dari Andre dan beberapa pesan penuh makian karena notifikasi transaksi perhiasan semalam sudah masuk ke ponselnya. Erika tidak membalas satupun dari pesan itu. Sebaliknya, ia mencari nomor Pak Broto. Halo, Pak Broto? Saya ingin Bapak menyiapkan draft surat penyitaan aset sementara. Jangan kirimkan sekarang. Saya ingin Bapak membawanya langsung ke lokasi pernikahan Andre minggu depan. Dan tolong, pastikan polisi yang Bapak kenal standby di dekat sana. Setelah menutup telepon, Erika menatap tumpukan dokumen audit di mejanya. Ia merasa seolah-olah baru saja bangun dari tidur panjang yang penuh mimpi buruk. Hari ini, ia secara resmi mengubur Erika yang lemah lembut dan penuh pengabdian. Ia berjalan ke kamar Nizam, menatap anaknya yang masih tertidur dengan dahi yang berkeringat. Erika mengusap pipi Nizam pelan, lalu mengambil sebuah pulpen dari nakas. Di balik salah satu lembar dokumen audit itu, ia menuliskan satu kalimat pendek yang akan menjadi kompas bagi tindakannya ke depan. Erika kemudian melipat dokumen itu kecil-kecil, memasukkannya ke dalam saku daster, dan melangkah menuju dapur untuk mencuci muka. Ia tidak lagi melihat bayangan wanita yang menyedihkan di cermin, melainkan seorang wanita yang siap menghanguskan apapun demi keadilan bagi anaknya. Sisa-sisa amarah dari penemuan dana 10 miliar itu masih berdenyut di pelipis Erika, menciptakan sakit kepala yang tak kunjung hilang meski ia sudah menelan aspirin. Pagi tadi, ia meninggalkan Nizam yang sudah mulai ceria bersama Siska di rumah. Ia butuh udara segar, atau mungkin, ia butuh ruang untuk memetakan bagaimana kertas-kertas audit itu akan menjadi pisau yang menguliti kebohongan Andre. Erika memilih sebuah kafe kecil di sudut kota yang jarang dikunjungi kalangan sosialita. Ia duduk di pojok, menyesap kopi hitam tanpa gula yang terasa selaras dengan suasana hatinya. Namun, ketenangan itu hancur saat suara denting lonceng pintu beradu dengan suara tawa yang sangat ia kenali. Dita melangkah masuk. Ia tidak sendirian. Dua orang temannya mengekor di belakang, namun perhatian Erika langsung terkunci pada sosok wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya itu. Dita mengenakan gaun sutra berwarna krem yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, dan di lengannya, melingkar sebuah tas kulit eksotis berwarna hijau zamrud yang berkilau di bawah lampu kafe. Dita berhenti tepat di depan meja Erika, seolah-olah ia memang sudah tahu di mana harus mencari mangsanya. Oh, lihat siapa yang sedang menikmati kemiskinan dengan secangkir kopi murah, Dita berujar, suaranya nyaring, sengaja menarik perhatian beberapa pengunjung lain. Erika tidak bergeming. Ia meletakkan cangkirnya perlahan. Kafe ini terbuka untuk umum, Dita. Tapi biasanya, orang yang punya urusan penting tidak punya waktu untuk mengganggu orang lain. Dita tertawa, sebuah tawa yang dibuat-buat. Lalu ia meletakkan tas hijaunya di atas meja Erika dengan suara gedebuk yang sengaja dikeraskan. Kamu tahu ini apa, Erika? Ini seri terbaru. Andre baru saja membelikannya kemarin setelah dia mengeluh karena kamu mendadak merampok kartu kreditnya untuk beli perhiasan sampah. Dia bilang, daripada uangnya dipakai wanita gagal sepertimu untuk bergaya yang tidak pantas, lebih baik dia membelikan aku sesuatu yang benar-benar bisa menaikkan kelasnya di depan rekan bisnis. Erika menatap tas itu, lalu beralih ke wajah Dita yang penuh kemenangan. Ia teringat laporan audit Siska. Tas itu kemungkinan besar dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi tabungan pendidikan Nizam. Wanita gagal. Erika mengulang kalimat itu dengan nada datar, nyaris tanpa emosi. Jika yang kamu maksud dengan berhasil adalah menjadi benalu pada pria yang mencuri harta anaknya sendiri, maka aku dengan senang hati menerima label gagal itu. Wajah Dita mengeras sesaat, namun ia segera kembali memasang topeng angkuhnya. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Erika. Aroma parfum mahalnya yang menusuk hidung membuat Erika ingin mual. Jangan sok suci, Erika. Kamu kehilangan Andre karena kamu tidak bisa mengurusnya. Kamu membosankan. Kamu hanya tahu cara menjadi ibu rumah tangga yang bau bawang dan mengeluh tentang biaya sekolah. Laki-laki seperti Andre butuh pendamping yang bisa membanggakannya, bukan beban yang terus-menerus menuntut tanggung jawab moral. Dita mencibir,
Jemarinya yang berkutek merah darah mengetuk-ngetuk meja. Erika menarik napas panjang, mencoba menjaga benteng ketenangannya. Ia tahu Dita sedang memancingnya untuk berteriak atau menjambak rambutnya agar Dita bisa bermain peran sebagai korban. Erika tidak akan memberikan kepuasan itu. Tanggung jawab moral bukan tuntutan. Dita, itu adalah kewajiban seorang manusia. Sesuatu yang jelas tidak kalian miliki, jawab Erika tenang. Dita mendengus kasar. Ia tampak kesal karena tidak mendapatkan reaksi emosional yang ia harapkan. Kamu pikir dengan bersikap tenang seperti ini kamu akan terlihat elegan? Tidak. Kamu hanya terlihat menyedihkan. Andre sudah melupakanmu. Bahkan setiap kali Niza menelepon, Andre akan memutar bola matanya dan memberikan ponsel itu padaku untuk dimatikan. Kami sering menertawakan betapa gigihnya anak itu mencari perhatian ayahnya yang sudah tidak menginginkannya. Darah Erika mendidih. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia bisa menerima penghinaan untuk dirinya sendiri. Tapi menyebut nama Nizam dengan nada seperti itu adalah kesalahan besar. Andre itu sebenarnya malas kalau harus menjemput Nizam. Lanjut Dita, kini dengan senyum yang lebih lebar dan kejam. Dia bilang, melihat Nizam hanya mengingatkannya pada masa-masa sulit saat dia masih terikat denganmu. Nizam itu. Apa ya istilahnya? Produk dari kesalahan masa lalu yang ingin dia hapus. Jadi, jangan berharap banyak. Setelah kami menikah nanti, aku akan pastikan Andre tidak punya waktu lagi untuk menoleh pada anak yang bahkan tidak diinginkan ayahnya sendiri. Batin Erika yang tadinya hanya sekadar terluka, kini mendadak membeku dan mengeras. Rasa perih itu menghilang, digantikan oleh kedinginan yang mematikan. Ia menatap Dita, bukan lagi sebagai wanita yang merebut suaminya, tapi sebagai hama yang harus dibasmi agar tidak menyentuh kehidupan anaknya. Erika berdiri perlahan. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap Dita dengan pandangan yang membuat wanita di depannya itu sedikit mundur karena terkejut. Terima kasih, Dita. Ucap Erika pelan. Dita mengernyitkan dahi. Terima kasih untuk apa? Untuk memberitahumu kenyataan pahit. Terima kasih karena telah mengingatkanku bahwa aku tidak sedang berhadapan dengan manusia yang punya hati nurani. Kamu baru saja membantuku membuang sisa-sisa keraguanku. Erika mengambil tasnya, lalu menatap tas hijau milik Dita sekali lagi. Nikmatilah tas itu selagi bisa. Karena setiap senti kulit tas itu, setiap tetes minuman yang kamu minum bersama Andre, adalah hutang yang harus dibayar. Dan aku adalah penagih yang sangat disiplin. Erika melangkah pergi meninggalkan kafe tanpa menoleh lagi. Di dalam mobilnya, ia duduk diam selama beberapa menit, menggenggam kemudi hingga tangannya memutih. Ucapan Dita tentang Nizam yang tidak diinginkan terus berputar di kepalanya. Itu adalah motivasi terakhir yang ia butuhkan. Ia merogoh ponselnya, lalu mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Pak Broto. Pak Broto, saya berubah pikiran. Jangan hanya siapkan draft penyitaan aset. Saya ingin Bapak mencari tahu siapa vendor utama yang memasok bunga dan dekorasi untuk pernikahan mereka. Saya ingin membeli kontrak mereka. Saya ingin memastikan bahwa di hari itu, mereka tahu siapa pemilik sah dari setiap kemewahan yang mereka pamerkan. Erika tahu, mengganggu kontrak vendor adalah langkah yang bisa membuatnya berurusan dengan masalah hukum atau denda penalti yang besar. Namun, baginya, uang dari kartu kredit Andre yang masih tersisa dan sebagian simpanan daruratnya adalah harga kecil untuk sebuah pesan yang jelas. Jangan pernah menyentuh harga diri seorang ibu. Erika menyalakan mesin mobilnya. Matanya menatap lurus ke depan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tidak akan lagi menunggu di sudut gelap untuk menangisi nasibnya. Jika Andre dan Dita ingin sebuah pesta, maka Erika akan memastikan pesta itu menjadi acara yang takkan pernah mereka lupakan seumur hidup. Luka di hati Erika tidak lagi berdenyut perih. Ia telah membeku menjadi kristal yang tajam dan dingin. Setelah konfrontasi dengan Dita di kafe, sisa-sisa keraguan Erika luruh bersama setiap kata hinaan yang ditujukan pada Nizam. Baginya, ketenangan bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan sebuah strategi. Ia pulang ke rumah, menatap Nizam yang sedang asyik menggambar. Sebuah gambar sederhana tentang seorang anak laki-laki dan ibunya di depan sebuah rumah besar,
dan menyadari bahwa ia tidak boleh kalah. Pagi ini, Erika berdiri di kantor Pak Broto. Ruangan itu beraroma kertas tua dan kopi pahit. Sebuah tempat yang dulu sering dikunjungi ayahnya untuk mengurus aset-aset keluarga. Pak Broto, pria parubaya dengan kacamata berbingkai perak yang selalu tampak jujur, menatap Erika dengan tatapan prihatin namun penuh dukungan. Surat somasi pertama sudah selesai, Erika, ujar Pak Broto sambil menggeser sebuah map coklat di atas meja jati. Isinya tegas. Kita menuntut pengembalian dana 10 miliar yang dialihkan tanpa izin, serta kejelasan status aset-aset yang masih atas nama ayahmu. Saya sendiri yang akan mengantarkannya ke kantor Andre. Erika menyentuh permukaan map itu. Dia tidak akan membayar dengan sukarela. Pak, saya tahu itu. Memang. Tapi ini adalah prosedur hukum yang wajib kita lewati sebelum kita melakukan langkah yang lebih agresif. Kita harus menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Jawab Pak Broto tenang. Erika mengangguk. Ada beban berat yang seolah terangkat saat ia melihat Pak Broto memasukkan surat itu ke dalam tas kerjanya. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini adalah peperangan hukum untuk merebut kembali apa yang menjadi hak darah dagingnya. 1 jam kemudian, di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat bisnis Jakarta, Andre sedang duduk di kursi kebesarannya. Ia sedang memeriksa desain undangan digital yang dikirimkan Dita ketika sekretarisnya memberitahu bahwa Pak Broto ingin menemuinya. Andre mendengus. Ia sangat mengenal Pak Broto sebagai pengacara lama keluarga Erika. Dengan langkah angkuh, ia mempersilakan pria tua itu masuk. Langsung saja, Pak Broto. Saya sibuk. Ada urusan apa pengacara, pensiunan, seperti Anda mencari saya? Tanya Andre tanpa sedikit pun rasa hormat. Ia menyandarkan punggungnya, menatap Pak Broto dengan pandangan meremehkan. Pak Broto tidak terpancing. Ia meletakkan surat somasi itu di atas meja kaca Andre yang mengkilap. Erika meminta haknya kembali. Andre, dana 10 miliar yang Anda pindahkan ke rekening pribadi Anda secara ilegal sebelum perceraian. Kami memberikan waktu 7 hari untuk itikat baik. Andre terdiam sesaat. Matanya terpaku pada angka yang tertera di surat itu. Namun, bukannya ketakutan, ia justru tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menjengkelkan di telinga siapapun yang memiliki hati nurani. 10 miliar. Andre mengambil surat itu dengan ujung jarinya. Seolah-olah kertas itu adalah benda kotor. Erika benar-benar sudah gila. Dia pikir dia siapa? Tanpa saya. Uang itu hanya akan menjadi tumpukan kertas tak berguna di tangan wanita yang tidak tahu cara berbisnis seperti dia. Itu uang almarhum ayahnya. Andre, Anda tahu itu adalah modal pinjaman, bukan hadiah, tegas Pak Broto. Andre berdiri, wajahnya mendekat ke arah Pak Broto. Katakan pada Erika, jangan mencoba bermain api. Dia punya nizam. Apa dia mau anaknya melihat ibunya masuk penjara karena tuduhan palsu? Atau apa dia mau nizam malu karena ibunya membuat skandal besar tepat saat ayahnya sedang merayakan hari bahagia? Tanpa diduga, Andre memegang kedua sisi surat somasi itu. Dengan gerakan lambat dan penuh penekanan, ia merobek kertas itu menjadi 2, lalu menjadi 4, hingga menjadi serpihan kecil yang ia jatuhkan begitu saja ke atas meja. Sampaikan pada Erika. Saya tidak akan memberikan sepeser pun. Dia tidak akan berani melakukan apa-apa. Erika itu lemah. Dia terlalu memikirkan citra keluarga dan masa depan Nizam. Dia tidak akan punya nyali untuk mempermalukan saya, karena itu artinya dia juga mempermalukan ayahnya Nizam. Sekarang, silakan keluar. Di rumah, Erika sedang duduk bersama Siska saat ponselnya berdering. Pak Broto menceritakan semuanya, tentang robekan surat itu, tentang ancaman Andre yang menggunakan Nizam sebagai tameng. Erika terdiam cukup lama setelah menutup telepon. Tangannya yang memegang ponsel gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang kini telah mencapai titik didih tertinggi. Dia merobeknya. SIS, bisik Erika. Dia pikir aku tidak akan berani karena aku takut pada skandal. Dia pikir aku akan mengorbankan segalanya demi menjaga nama baiknya sebagai ayah yang terhormat di mata Nizam.
Siska menghela napas. Ia menuangkan teh hangat untuk Erika. Andre tahu titik lemahmu, Rick. Selama 10 tahun, kamu selalu menjadi perisai bagi harga dirinya. Kamu selalu menutupi kesalahannya di depan umum agar dia terlihat sebagai pemimpin yang hebat. Dia pikir, kamu masih Erika yang dulu. Erika menoleh ke arah foto ayahnya yang terpajang di dinding. Ayahnya adalah pria yang jujur dan tegas. Erika menyadari, dengan diam dan mengalah, ia justru menghina warisan moral ayahnya. Menjaga citra keluarga yang busuk adalah sebuah kebohongan yang justru akan merusak Nizam di masa depan. Jika Nizam harus belajar tentang kehidupan, maka dia harus belajar bahwa kebenaran harus diperjuangkan, seberapapun pahitnya. Dia salah besar, ucap Erika. Suaranya kini terdengar sangat tajam. Dia pikir dia bisa bersembunyi di balik statusnya sebagai ayah Nizam untuk merampok hak Nizam. Dia pikir aku akan tetap diam demi sebuah pesta pernikahan yang dibangun dari hasil curian. Erika berdiri, rasa sakit di kepalanya mendadak hilang, digantikan oleh kejernihan pikiran yang menakutkan. Ia berjalan menuju meja belajar Nizam dan mengambil salah satu undangan fisik mewah yang dikirimkan Bu Yani tempo hari. Undangan yang berlapis emas itu ia amati dengan teliti. "SIS, kamu bilang kamu punya kontak dengan manajer hotel tempat mereka akan mengadakan pesta?" tanya Erika. Siska mengangguk ragu. "Iya, salah satu mantan klienku adalah bagian dari jajaran direksi di sana." "Kenapa, Rick?" Erika tidak menjawab secara langsung. Ia mengambil sebuah pulpen dan mulai menuliskan beberapa nama di sebuah kertas kosong. Nama-nama itu adalah kolega bisnis terpenting yang selama ini menjadi penyokong utama perusahaan Andre, orang-orang yang sangat menjunjung tinggi integritas. Andre merasa di atas angin karena dia merasa pesta ini adalah puncak kejayaannya. Dia ingin semua orang melihat betapa hebatnya dia sekarang. Erika tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak pernah Siska lihat sebelumnya. "Kalau begitu, aku akan memastikan semua orang penting itu hadir. Aku tidak akan membatalkan pesta mereka. SIS. Aku justru ingin pesta itu menjadi panggung terbesar yang pernah ada." Erika mengambil kunci mobilnya. Ia memutuskan untuk keluar rumah sebentar. "Mau kemana, Rick?" tanya Siska khawatir melihat ekspresi Erika yang begitu dingin. "Aku perlu bertemu dengan penjahit lamaku," jawab Erika singkat. "Aku butuh gaun yang paling indah. Bukan untuk menjadi pengantin, tapi untuk menjadi saksi saat sebuah kerajaan palsu runtuh di depan mata pemiliknya." Erika melangkah keluar dengan mantap. Ia tidak lagi peduli pada somasi yang diabaikan. Jika jalur hukum yang sopan ditanggapi dengan robekan kertas, maka Erika akan menggunakan jalurnya sendiri, jalur yang akan membuat Andre berharap ia lebih baik membayar 10 miliar itu 10 kali lipat daripada harus berdiri di atas panggung pernikahan itu nanti. Lembaran kertas di tangan Erika terasa seberat timah. Itu adalah surat tagihan biaya masuk sekolah dasar internasional untuk Nizam, sekolah yang dulu dipilih Andre sendiri dengan penuh kebanggaan saat mereka masih menjadi pasangan ideal. Batas waktu pembayarannya adalah besok sore. Jika tidak, kursi Nizam akan diberikan kepada calon murid di daftar tunggu. Erika melirik Nizam yang sedang duduk di lantai ruang tamu, asyik merapikan alat tulis ke dalam kotak pensil barunya. Bocah itu tampak begitu bersemangat. Tidak tahu bahwa dunianya yang mungil sedang berada di ujung tanduk. "Ibu, besok kita jadi beli seragam yang ada logo singanya, kan?" tanya Nizam tanpa menoleh. Suaranya penuh harap. Erika menelan ludah. Tenggorokannya terasa tersumbat. "Ibu usahakannya. Sayang, ibu mau telepon ayah dulu sebentar." Erika melangkah ke dapur, menjauh dari jangkauan pendengaran anaknya. Ia menekan nomor Andre. Anehnya, kali ini panggilannya diangkat pada nada kedua. Namun, suara di seberang sana tidak menunjukkan keramahan sedikit pun. Suasana latar di telepon itu terdengar riuh, penuh dengan denting piring dan percakapan ramai. "Mau apa lagi, Erika? Aku sedang sibuk rapat." Suara Andre terdengar tajam dan terburu-buru. "Andre, besok adalah batas akhir pembayaran sekolah Nizam. Kamu sudah janji akan menanggung biaya masuknya. Aku sudah mengirimkan rinciannya ke asistenmu minggu lalu."
Erika mencoba menjaga suaranya tetap stabil, meski tangannya bergetar. Sekolah internasional? Di saat ekonomi sedang begini. Andre mendengus. Suaranya naik 1 oktav. Dengar, Erika. Bisnis sedang seret. Cash flow perusahaan lagi macet total. Kamu pikir mencari uang itu gampang? Masukkan saja dia ke sekolah negeri biasa. Jangan paksa aku memenuhi gaya hidup mewahmu yang sudah basi itu. Erika memejamkan mata, berusaha menahan ledakan amarah. Ini bukan tentang gaya hidupku, Andre. Ini tentang masa depan Nizam. Kamu sendiri yang bilang anakmu harus mendapatkan pendidikan terbaik. Dan jangan bilang bisnismu seret. Aku tahu kamu baru saja. Cukup. Potong Andre kasar. Uangku tidak bisa keluar begitu saja untuk hal yang tidak mendesak. Aku harus menutup telepon. Catering untuk acara minggu depan sedang menunggu untuk dites. Klik. Sambungan diputus sepihak. Erika terpaku. Catering. Di sela-sela penolakan biaya sekolah anaknya, Erika dengan jelas mendengar suara seorang pramusaji di latar telepon Andre yang menyebutkan menu, lobster thermidor dengan saus mentega truffle. Salah satu menu termahal untuk jamuan pernikahan mewah. Pria itu tega mengabaikan pendidikan darah dagingnya demi memuaskan lidah para tamu di pesta pengkhianatannya. Rasa sesak yang baru saja mulai mereda setelah pertemuan dengan Siska semalam, kini kembali menghantam lebih keras. Erika merasa seolah-olah martabatnya ditarik paksa dan diinjak di depan umum. Sore harinya, saat Erika baru saja pulang setelah menjemput Nizam dari bimbingan belajar, ia melihat sebuah motor terparkir di depan rumahnya. Seorang pria dengan jaket kulit hitam berdiri bersandar di pagar. Hendra adalah adik kandung Andre, satu-satunya anggota keluarga besar Andre yang masih sering menatap Erika dengan tatapan penuh rasa bersalah. Berbeda dengan Andre yang ambisius, Hendra lebih pendiam dan jujur, meski ia sering terhimpit oleh dominasi Bu Yani. "Mbak Erika," sapa Hendra pelan saat Erika mendekat. Wajahnya tampak gelisah. Matanya melirik ke kiri dan kanan seolah takut ada yang mengawasi. "Hendra? Ada apa? Tumben sekali kamu kesini." Erika membuka pagar dengan waspada. Hendra menarik napas panjang. Suaranya nyaris berbisik. "Mbak, saya kesini karena saya tidak kuat lagi mendengar kebohongan Mas Andre di depan keluarga besar. Kemarin ada pertemuan keluarga di rumah ibu." Erika mengajak Hendra duduk di kursi teras, sementara Nizam diminta masuk ke dalam kamar. "Apa yang mereka bicarakan, Dr. Randa?" Hendra menunduk, meremas tangannya sendiri. Mas Andre sesumbar kepada paman, bibi, dan semua kolega bisnisnya kalau Mbak Erika lah yang sebenarnya berhutang besar padanya. Dia bilang, Mbak Erika menguras rekening perusahaan secara diam-diam selama setahun terakhir sebelum cerai. Dan sekarang Mbak masih terus menerornya untuk meminta uang tambahan. Erika tertegun. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. "Apa? Dia bilang aku yang berhutang?" "Iya, Mbak." Ibu Yani juga ikut memanaskan suasana. Dia bilang Mbak Erika itu wanita yang tidak tahu diri. Sudah diberi kemewahan malah berkhianat. Mas Andre bahkan menunjukkan beberapa dokumen, entah itu asli atau rekayasa, yang katanya bukti transfer ke rekening pribadi Mbak. Semua orang percaya, Mbak. Mereka mengasihani Mas Andre dan menganggap Mbak sebagai wanita parasit. Dunia Erika seolah berputar. Ia merasa mual. Bagaimana mungkin seseorang bisa memutarbalikkan fakta dengan begitu kejam? Dialah yang memberikan modal 10 miliar. Dialah yang dikhianati. Dan sekarang dialah yang dicap sebagai pencuri. Penghinaan ini jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan fisik Andre. Andre tidak hanya merampok hartanya, tapi juga sedang membunuh karakternya di hadapan dunia. "Kenapa kamu memberitahuku ini, Dr. Randa?" tanya Erika lirih. "Karena saya tahu Mbak Erika yang membiayai Mas Andre dari nol. Saya masih ingat saat Mas Andre memohon-mohon uang pada almarhum ayah Mbak. Saya tidak bisa diam melihat orang baik dizalimi seperti ini. Tapi saya juga tidak punya kuasa melawan ibu." Hendra menyerahkan sebuah amplop kecil. Ini jadwal detail acara pernikahan mereka. Termasuk daftar tamu VIP yang Mas Andre bangga-banggakan. "Saya harap Mbak bisa melakukan sesuatu." Setelah Hendra pergi,
Erika duduk sendirian di teras yang mulai gelap. Kata-kata, wanita parasit, dan berhutang, terngiang-ngingang di telinganya seperti dengungan lebah yang menyakitkan. Batinnya menjerit, memberontak terhadap ketidakadilan yang begitu telanjang. Ia melihat ke dalam rumah, ke arah kamar Nizam. Besok adalah batas waktu sekolah. Ia tidak punya uang tunai sebanyak itu di rekening pribadinya karena sebagian besar asetnya masih terkunci dalam proses sengketa. Namun, ia teringat kartu kredit Andre yang masih aktif dalam genggamannya. Kartu yang tadi pagi baru saja ia gunakan untuk membeli perhiasan kecil sebagai umpan. Erika menarik napas dalam-dalam. Tekadnya kini sudah bukan lagi sekadar mendapatkan uangnya kembali. Ia harus membersihkan namanya dan menghancurkan narasi palsu yang dibangun Andre sebelum narasi itu menjadi kebenaran di mata orang banyak. Erika meraih ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan yang terhubung dengan kartu kredit platinum Andre. Ia melihat sisa limit yang ada. Masih cukup banyak. Cukup untuk membayar lunas biaya masuk sekolah Nizam hingga setahun ke depan. Ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Andre bisa melaporkannya atas tuduhan penggunaan kartu tanpa izin, memperkuat fitnah bahwa ia adalah pencuri. Namun, membiarkan Nizam kehilangan sekolahnya adalah kegagalan yang tidak bisa ia maafkan. Jemari Erika gemetar saat ia memasukkan nomor virtual account sekolah Nizam ke kolom pembayaran. Ia tahu, detik ia menekan tombol bayar, ia tidak hanya menyelamatkan sekolah anaknya, tapi juga secara resmi mendeklarasikan perang terbuka. Ia sedang memberikan Andre alasan untuk meledak, dan itulah yang ia butuhkan. Seseorang harus terlihat sangat bersalah agar kebenaran yang lebih besar bisa muncul ke permukaan. Klik. Pembayaran berhasil. Erika menyandarkan punggungnya ke kursi kayu yang keras, menatap layar ponsel yang masih menyala. Ia telah membakar jembatannya sendiri. Tidak ada jalan kembali. Sekarang, ia tinggal menunggu badai yang akan datang, dan ia akan menyambutnya dengan gaun yang paling indah. Layar ponsel Erika masih menampilkan notifikasi, pembayaran berhasil, untuk biaya sekolah Nizam saat fajar mulai menyingsing. Ada rasa lega yang luar biasa melihat masa depan pendidikan anaknya aman untuk setahun ke depan. Namun di balik itu, ada debar jantung yang tak beraturan. Erika tahu, dengan menekan tombol bayar menggunakan kartu kredit Andre, ia baru saja menyulut sumbu dinamit yang bisa meledakkan dirinya kapan saja. Ia tidak lagi menunggu Andre datang meminta maaf. Ia sedang menunggu Andre datang dengan kemarahan yang meluap. Namun, bukan Andre yang menyerang lebih dulu pagi itu, melainkan sebuah keheningan yang menyesakkan dari lingkungan tempat tinggalnya. Erika melangkah keluar rumah untuk membuang sampah ketika ia berpapasan dengan Bu Salma, tetangga sebelah rumah yang biasanya selalu menyapa dengan ramah tentang resep masakan atau tumbuh kembang Nizam. Hari ini, Bu Salma justru memalingkan wajah, menarik daster batiknya lebih rapat seolah-olah Erika membawa wabah penyakit, lalu bergegas masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Dahi Erika berkerut. Rasa bingung itu berubah menjadi sesak saat ia berjalan menuju warung ujung jalan. Di sana, sekelompok ibu-ibu yang biasanya berkumpul usai belanja sayur mendadak diam saat melihat Erika mendekat. Bisik-bisik yang tadi riuh ketika terputus, digantikan oleh tatapan menghakimi yang menusuk dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dunia memang sudah terbalik ya, gumam seorang wanita parubaya, Bu RT, dengan suara yang sengaja dikeraskan agar Erika mendengar. Kelihatan alim, diam, tapi ternyata tega menguras harta suami sampai ludes demi foya-foya sendiri. Pantas saja diceraikan. Erika mematung di depan lapak sayuran. Tangannya yang memegang dompet terasa dingin. Maaf, Bu RT. Apa maksudnya? Bu RT hanya mendengus, membuang muka ke arah tumpukan sawi. Tanya saja pada nuranimu sendiri, Erika. Kita semua sudah dengar ceritanya dari Bu Yani di pengajian tadi malam. Kasihan Andre, sudah kerja keras banting tulang, malah punya istri yang durhaka dan mata duitan. Telinga Erika berdenging. Pengajian. Tempat yang seharusnya menjadi wadah mencari kedamaian batin justru dijadikan panggung oleh Bu Yani untuk membantai karakternya. Bayangan Bu Yani yang duduk di tengah lingkaran ibu-ibu, dengan air mata buaya dan cerita bohong yang dirajut rapi, muncul di benak Erika.
Ibunda Andre itu pasti sedang menikmati perannya sebagai martir, sebagai ibu yang terzalimi karena melihat anaknya dirampok oleh mantan istri. Erika tidak jadi membeli sayur. Ia berbalik arah dengan langkah yang gemetar. Sepanjang jalan pulang, ia merasa mata-mata dari balik jendela rumah tetangga sedang mengawasinya dengan kebencian. Fitnah itu menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Andre tidak perlu memukulnya dengan tangan. Cukup dengan membiarkan ibunya menghancurkan ruang sosial tempat Erika berpijak. Erika sudah dibuat mati perlahan. Sesampainya di rumah, Erika mendapati Siska sudah menunggunya di teras. Wajah sahabatnya itu tampak muram. Ponselnya terus berbunyi. "Rick, kamu sudah dengar apa yang beredar di grup warga?" Siska langsung bertanya tanpa basa-basi. Erika duduk di kursi kayu, menyandarkan kepalanya yang terasa mau pecah. "Aku baru saja merasakannya sendiri di jalan. SIS. Bu Yani benar-benar berniat mematikan langkahku di lingkungan ini." "Bukan cuma di lingkungan ini, Rick." Siska menunjukkan layar ponselnya. Di grup WhatsApp warga, beredar foto-foto Erika yang sedang tersenyum. Foto lama saat ia merayakan ulang tahun dengan tas bermerek, dengan narasi yang menyebutkan bahwa tas-tas itu dibeli dari hasil menggelapkan dana operasional kantor Andre. "Bu Yani bahkan bilang kalau kamu sengaja menelantarkan Nizam agar Andre merasa bersalah dan terus memberimu uang. Ini sudah kelewat batas." Erika menatap layar itu dengan mata yang perlahan-lahan memerah. Bukan karena ingin menangis, tapi karena ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Selama ini, ia bertahan dengan pemikiran bahwa kebenaran akan muncul dengan sendirinya jika ia tetap diam dan bersabar. Ia pikir, dengan tidak membalas fitnah, ia sedang menjaga kehormatan ayahnya dan masa depan Nizam. Namun, ia salah. Diamnya justru dianggap sebagai pembenaran atas kebohongan mereka. Kesabarannya hanya dianggap sebagai kelemahan yang bisa diinjak-injak sepuas hati. "Dia bilang aku menguras harta Andre." Erika tertawa. Sebuah tawa getir yang terdengar asing bagi Siska. Padahal setiap butir nasi yang mereka makan saat membangun bisnis itu berasal dari keringat almarhum ayahku. "Dia bilang aku menelantarkan Nizam?" Padahal anaknya sendiri bahkan tidak mau mengangkat telepon saat Nizam sakit semalam. Erika berdiri, berjalan menuju cermin besar di ruang tamu. Ia melihat bayangan dirinya. Seorang wanita yang tampak lelah, dengan pakaian sederhana, namun dengan mata yang kini berkilat tajam. Ia menyentuh lehernya, teringat kalung perhiasan yang ia beli dengan kartu kredit Andre kemarin, investasi darurat yang kini terasa seperti senjata pertamanya. "SIS." Panggil Erika dengan suara yang sangat tenang. Ketenangan yang justru terasa mengerikan. "Kesabaranku sudah habis. Aku tidak akan lagi bersembunyi di rumah ini menunggu mereka berhenti memfitnahku. Apa yang mau kamu lakukan?" Siska tanpa khawatir. Erika merogoh tasnya, mengeluarkan undangan pernikahan Andre dan Dita yang kini sudutnya sudah lecek karena sering ia remas. Ia menatap nama, Andre, dan Dita, yang terukir indah dengan tinta emas. "Bu Yani bilang aku istri durhaka yang mata duitan, kan? Baik. Aku akan menunjukkan pada mereka bagaimana cara seorang wanita, mata duitan, menagih hutangnya." Erika berpaling ke arah Siska. "Hendra bilang ada pertemuan keluarga besar lagi besok malam untuk gladi bersih pernikahan di hotel, kan?" "Iya, tapi kamu tidak diundang, Rick. Kalau kamu datang ke sana, mereka akan mengusirmu dan itu akan menambah bahan gosip bagi warga di sini." Erika tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung racun. "Aku tidak butuh undangan untuk mendatangi tempat yang disewa menggunakan uang yang secara hukum masih menjadi hakku. Dan soal warga, biarkan saja mereka bicara. Besok malam, aku tidak akan datang untuk bertengkar. Aku hanya ingin memberikan kejutan kecil agar mereka tahu siapa yang sebenarnya berhutang nyawa pada siapa." Erika meraih ponselnya. Ia tidak lagi memblokir nomor Andre. Ia justru mengirimkan sebuah pesan singkat kepada mantan suaminya itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Terima kasih untuk pembayaran sekolah Nizam, Andre. Anggap saja itu cicilan bunga dari 10 miliarmu. Sampai jumpa di acara gladi bersih besok malam. Aku punya hadiah untuk ibumu." Setelah mengirim pesan itu,
Erika langsung mematikan ponselnya. Ia tahu Andre akan meledak. Ia tahu Bu Yani akan makin menggila. Namun, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Erika merasa napasnya terasa ringan. Ia telah memutuskan untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi badai. Ia berjalan ke kamar Nizam, mencium kening anaknya yang sedang asyik bermain, lalu mulai membongkar lemari pakaiannya. Ia mencari sebuah setelan pakaian yang paling berwibawa yang pernah ia miliki, sebuah peninggalan dari masa ketika ia masih memegang kendali atas hidupnya sendiri. Keputusan kecil telah ia buat, sebuah langkah yang mungkin akan menghancurkan jembatan perdamaian terakhir. Namun Erika tidak peduli lagi. Baginya, harga diri tidak bisa dinegosiasikan dengan diam. Getaran ponsel di atas meja kayu yang retak itu terasa seperti peringatan gempa bumi bagi Erika. Setelah mengirim pesan provokatif kepada Andre semalam, ia tahu ketenangan semuanya telah berakhir. Erika berdiri di dapur, menatap sisa sereal Nizam yang belum habis, sementara dadanya bergemuruh. Ia telah melempar granat ke tengah pesta mereka, dan sekarang ia tinggal menunggu ledakannya sampai ke telinganya. Ponselnya berdering. Bukan nama Andre yang muncul, melainkan sebuah nomor baru yang tidak dikenal. Erika menarik napas panjang, menekan tombol hijau, dan menempelkan benda tipis itu ke telinganya. "Halo? Erika? Ini Ibu Mira, ibunya Dita." Suara di seberang sana terdengar melengking, penuh dengan vibrasi otoritas yang dipaksakan. "Jangan matikan teleponnya. Saya bicara sebagai orang tua yang tidak akan membiarkan kebahagiaan anaknya diganggu oleh wanita frustrasi sepertimu." Erika terdiam. Jemarinya meremas pinggiran meja dapur. Bu Mira. Ia pernah melihat wanita itu sekali di sebuah foto media sosial, berdiri dengan dagu terangkat di samping Dita. "Ada perlu apa, Bu Mira? Saya tidak merasa punya urusan dengan Anda." "Oh, kamu punya urusan besar dengan keluarga kami." Bu Mira mendengus. Suaranya kini terdengar seperti parutan besi. "Andre sudah cerita semuanya. Dia bilang kamu mulai gila, mencuri uang dari kartu kreditnya untuk membeli perhiasan dan membayar sekolah anakmu yang seharusnya bukan lagi tanggung jawabnya secara penuh. Dan sekarang, kamu berani mengancam akan datang ke acara gladi bersih malam ini." Erika memejamkan mata, mencoba meredam denyut di pelipisnya. "Saya tidak mengancam. Saya hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak saya." "Hak apa?" "Hak halusinasi." Bu Mira tertawa mengejek. Dan di latar belakang, Erika bisa mendengar suara kesibukan, suara kain yang digeser, mungkin gaun pengantin Dita. "Dengar ya, Erika. Dita adalah calon istri sah Andre. Dia berasal dari keluarga baik-baik, bukan seperti kamu yang hanya bisa memeras mantan suami. Jika kamu berani menginjakan kaki di hotel malam ini, atau menyebarkan fitnah lagi soal hutang 10 miliar yang konyol itu, saya sendiri yang akan menyeretmu ke jalur hukum. Saya sudah bicara dengan pengacara keluarga kami. Tuduhan pencemaran nama baik dan UU ITE sudah siap kami layangkan. Kamu mau masuk penjara dan meninggalkan anakmu sendirian." Erika merasakan kedinginan yang aneh merambat di punggungnya. Ancaman penjara biasanya akan membuat wanita manapun gemetar. Namun ada sesuatu yang tertangkap oleh pendengaran Erika. Di balik suara Bu Mira, ia mendengar suara Dita yang sedang merengek. "Ma, bilang ke desainer bunganya, aku mau mawar impor yang harganya 3 kali lipat itu. Andre bilang uangnya masih banyak di rekening tabungan cadangan." Detik itu, sebuah tabir seolah tersingkap di depan mata Erika. Batinnya yang tadinya hanya dipenuhi amarah, kini mendadak jernih oleh sebuah kesadaran yang pahit. Bu Mira dan Dita tidak sedang membela Andre karena cinta. Mereka sedang menjaga sapi perah mereka. Mereka sedang ketakutan jika sumber dana yang mereka anggap milik Andre, yang sebenarnya adalah sisa-sisa warisan ayah Erika, akan terhenti alirannya. "Bu Mira." Erika memotong kalimat panjang wanita itu dengan suara yang sangat tenang, nyaris berbisik. "Anda begitu gigih membela Andre. Apakah karena Anda mencintai calon menantu Anda? Atau karena Anda takut deposito 10 miliar itu benar-benar ada dan saya akan mengambilnya sebelum Anda sempat memakainya untuk membeli mawar impor?" Hening seketika di seberang sana. Keheningan yang mengonfirmasi kecurigaan Erika.
Jangan lancang kamu. Suara Bumira kembali meledak. Kali ini dengan nada yang lebih panik. Andre itu sukses karena usahanya. Kami tidak butuh uang receh darimu. Tapi kalau kamu merusak reputasi Andre di depan kolega bisnisnya malam ini, saya pastikan hidupmu akan membusuk di penjara. Kamu itu beban. Erika, sadarlah. Andre sudah tidak butuh wanita yang hanya bisa menuntut seperti kamu. Terima kasih atas sarannya, Bumira. Ucap Erika dingin. Tapi saya sarankan Anda juga mulai menabung. Karena saat topeng Andre terbuka, saya khawatir mawar-mawar mahal itu akan layu sebelum sempat Anda pajang di pelaminan. Erika memutuskan sambungan telepon sebelum Bumira sempat membalas. Ia meletakkan ponselnya dengan tangan yang kini benar-benar berhenti bergetar. Rasa takutnya pada ancaman hukum itu mendadak hilang, digantikan oleh rasa mual melihat betapa rakusnya keluarga Dita. Mereka adalah sekelompok burung pemakan bangkai yang sedang berpesta di atas luka yang ia derita. Erika menyadari satu hal yang sangat penting. Andre telah membohongi semua orang. Ia membohongi ibunya sendiri, ia membohongi Dita, dan ia membohongi keluarga Dita dengan narasi bahwa ia adalah orang kaya baru yang mandiri. Andre terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri, dan ia membutuhkan Erika untuk tetap diam agar jaring itu tidak robek. Erika berjalan menuju lemari kecil di kamarnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru hitam berisi kalung berlian yang ia beli dengan kartu kredit Andre beberapa hari lalu. Ia menatap kilaunya di bawah cahaya lampu kamar yang redup. Perhiasan ini bukan untuk gaya hidup, melainkan untuk sebuah rencana yang lebih besar. Siska menelepon beberapa saat kemudian. Rick, Pak Broto sudah di kantor event organizer pernikahan mereka. Dia bilang ada celah di kontrak catering dan dekorasi karena pembayaran termin terakhir ternyata menggunakan rekening yang masih terdaftar atas nama perusahaan lama. Perusahaan yang sahamnya secara hukum masih milikmu sebesar 40%. Erika tersenyum tipis. Sempurna. Katakan pada Pak Broto, jangan batalkan apapun. Biarkan mereka memesan yang paling mahal. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia. Apa rencanamu sebenarnya, Rick? Suara Siska terdengar cemas. Keluarga Dita itu bukan orang sembarangan. Mereka punya banyak koneksi untuk menjatuhkanmu. Koneksi mereka dibangun di atas uang, SIS. Dan uang itu adalah milikku. Jawab Erika mantap. Malam ini, di Gladi Bersih, aku tidak akan datang sebagai mantan istri yang menangis. Aku akan datang sebagai pemilik tagihan. Erika menutup teleponnya. Ia kemudian mengambil sebuah map plastik transparan. Di dalamnya, ia memasukkan salinan audit Siska dan satu lembar surat pernyataan dari bank tentang asal-usul modal awal Andre. Ia menyelipkan map itu ke dalam tas kerjanya yang elegan. Erika keluar dari rumah, mengunci pintu dengan perlahan. Ia melihat Nizam yang sedang dititipkan di rumah tetangga. Seorang ibu parubaya yang masih mau bicara dengannya karena dulu Erika pernah meminjamkan uang saat anaknya sakit. Erika melambai kecil pada Nizam, lalu masuk ke dalam mobilnya. Ia tidak menuju hotel. Sebaliknya, ia memacu mobilnya ke arah sebuah butik eksklusif di pusat kota. Ia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar pakaian bagus. Ia butuh sebuah simbol. Di dalam butik, Erika menunjuk sebuah gaun malam berwarna hitam pekat dengan potongan yang sangat formal namun tajam. Penjaga butik menatapnya dengan ragu, melihat Erika yang hanya datang dengan mobil sederhana. Namun, saat Erika menyerahkan kartu kredit platinum atas nama Andre, kartu yang akan segera ia blokir esok pagi, pelayan itu langsung menunduk hormat. Erika menatap bayangannya di cermin besar butik itu. Gaun hitam itu membungkus tubuhnya seolah-olah itu adalah baju zirah. Ia tahu, mendatangi Gladi Bersih dengan kartu kredit yang limitnya ia kuras habis untuk keperluan ini adalah tindakan yang sangat berisiko dan bisa dianggap kriminal. Namun, di matanya, ini adalah distribusi keadilan yang tertunda. Bungkus ini, ucap Erika pada pelayan butik. Dan tolong siapkan nota fisiknya atas nama Andrean Pratama. Pastikan notanya dikirimkan ke alamat kantornya sore ini juga. Erika melangkah keluar butik dengan kepala tegak. Ia baru saja melakukan langkah kecil yang akan memicu ledakan besar sore nanti di kantor Andre, sesaat sebelum acara Gladi Bersih dimulai. Ia sedang memancing macan keluar dari sarangnya,
Agar saat di hotel nanti, Andre benar-benar kehilangan kendali di depan semua orang. Sisa-sisa aroma toko butik mewah semalam seolah masih melekat di kulit Erika. Kontras dengan bau kayu lembab dan udara pagi yang menyesakkan di ruang tamu rumah kontrakannya. Ia duduk di kursi kayu, menatap ponselnya yang mati. Ia sengaja tidak menyalakannya. Ia tahu, di gedung pencakar langit sana, Andre pasti sedang mengamuk karena nota pembelian gaun malam seharga puluhan juta rupiah baru saja mendarat di atas meja kerjanya. Itu adalah serangan pembuka yang manis bagi Erika. Namun, ketenangan pagi itu tidak bertahan lama. Suara deru mobil mewah yang kembali berhenti di depan pagar kecilnya membuat Erika mengeratkan pegangan pada cangkir tehnya. Ia sudah bisa menebak siapa yang datang. Hanya ada satu orang yang memiliki hobi memarkir kendaraan mahal di depan rumah kumuh ini, hanya untuk memamerkan kontras status sosial. Bu Yani turun dari mobil dengan gerakan anggun yang dipaksakan. Ia mengenakan setelan brokat berwarna emas pucat, lengkap dengan tas tangan bermerek yang digantungkan di siku. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi berbunyi klak-klak di atas ubin teras yang retak. Terdengar seperti detak jam menuju eksekusi. Tanpa permisi, Bu Yani mendorong pintu depan yang memang tidak dikunci. Ia tidak duduk. Ia hanya berdiri di tengah ruangan, memandang sekeliling dengan tatapan seolah-olah sedang berada di tengah tempat pembuangan sampah. Erika, sapanya. Suaranya mengandung nada kemenangan yang begitu pekat hingga membuat Erika mual. Ibu sebenarnya malas sekali menginjakkan kaki di sini lagi. Tapi Andre bilang, sebagai bentuk sedekah terakhir kami, kamu harus mendapatkan ini secara langsung. Wanita parubaya itu merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah benda yang sangat kontras dengan kemiskinan di ruangan itu. Sebuah undangan pernikahan. Sampulnya terbuat dari beledu merah marun dengan ukiran nama, Andre Dita, yang dilapisi emas asli 22 karat. Beratnya terasa nyata. Sebuah simbol kemewahan yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Erika berdiri, berjalan perlahan menghampiri mantan mertuanya. Ia tidak tampak gemetar. Ia justru mengulurkan tangan dan menerima undangan itu dengan gerakan yang sangat sopan, hampir menyerupai ritual. Terima kasih, Bu, ucap Erika pelan. Ia membuka undangan itu. Di dalamnya, tertera lokasi pernikahan di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 paling bergengsi di Jakarta. Tanggalnya 3 hari lagi. Bu Yani tersenyum lebar. Senyum yang memamerkan deretan gigi yang dirawat mahal. Cantik, bukan? Itu didesain khusus di Singapura. Andre ingin menunjukkan pada dunia siapa wanita yang benar-benar layak berdiri di sampingnya. Dita adalah berlian, Erika. Dan berlian butuh bingkai emas, bukan kayu lapuk seperti kamu. Erika mengusap ukiran emas di atas nama Andre. Batinnya bergejolak, bukan karena cemburu, tapi karena ia melihat setiap butiran emas itu sebagai tetesan keringat almarhum ayahnya yang telah dikhianati. Andre menggunakan uang warisan ayahnya untuk membeli simbol kehormatan bagi wanita lain. Ibu tampak sangat bahagia, komentar Erika. Matanya masih terpaku pada undangan. Tentu saja. Akhirnya beban keluarga kami lepas. Andre sekarang sudah tidak punya beban lagi untuk membiayai wanita yang tidak punya kontribusi apa-apa dalam karirnya. Bu Yani mendekat. Aromanya yang menyengat memenuhi ruang pribadi Erika. Satu hal lagi. Jangan berani-berani datang dengan daster kumuhmu itu jika kamu memang berniat datang untuk mengemis. Tapi saran ibu, sebaiknya kamu tidak perlu muncul. Malu. Erika. Perbedaan kalian sekarang sudah seperti langit dan bumi. Erika menutup undangan itu dengan suara klik yang tajam. Ia menatap langsung ke dalam mata Bu Yani. Saya pasti datang, Bu. Saya sudah menyiapkan pakaian yang sangat istimewa. Saya tidak akan mempermalukan Andre, karena malam itu, sayalah yang akan menjadi pusat perhatian yang sebenarnya. Bu Yani mendengus, menganggap ucapan Erika hanyalah bualan wanita putus asa. Sombong sekali. Kita lihat saja nanti siapa yang akan menangis di pojokan. Sudah ya, Ibu sibuk. Masih banyak tamu VIP yang harus Ibu temui secara pribadi. Orang-orang penting. Erika. Bukan orang seperti kamu. Setelah Bu Yani pergi dengan tawa kemenangannya, Erika tidak jatuh terduduk. Ia justru berjalan menuju meja makannya. Di sana,
Pak Broto sudah menunggu sejak tadi di area dapur yang tersembunyi. Sengaja tidak menampakkan diri agar tidak memicu kecurigaan Bu Yani. Pak Broto mengeluarkan sebuah map biru tua yang lebih tebal dari sebelumnya. Dia sudah pergi. Sudah, Pak. Erika meletakkan undangan emas itu di atas meja, tepat di samping map milik Pak Broto. Kontrasnya begitu mengerikan. Ini yang Bapak janjikan. Pak Broto membuka mapnya. Di dalamnya terdapat salinan bukti transfer asli dari deposito ayah Erika ke rekening perusahaan Andre 10 tahun lalu, lengkap dengan surat pengakuan hutang pribadi yang ditandatangani Andre di atas materai yang belum pernah kadaluarsa secara hukum. Semuanya sudah diverifikasi oleh bank. Notaris juga sudah memberikan stempel legalisir. Ini adalah bukti otentik yang tidak bisa dibantah oleh pengacara manapun. Erika menyentuh surat pengakuan hutang itu. Tulisan tangan Andre di sana masih terlihat jelas. Saya, Andrean Pratama, mengakui menerima modal sebesar 10 miliar rupiah sebagai hutang usaha kepada Erika Pratista. 10 miliar, Pak, bisik Erika. Ditambah bunga berjalan dan aset yang dia gelapkan, jumlahnya bisa mencapai 15 miliar. Lebih dari cukup untuk membuat seluruh kekayaannya saat ini disita secara jaminan, sambung Pak Broto tegas. Saya sudah mendaftarkan gugatan ini secara diam-diam. Surat penetapan sita jaminan sudah di tangan saya. Kita hanya perlu waktu yang tepat untuk membacakannya. Erika menatap undangan emas di tangan kirinya dan surat pengakuan hutang di tangan kanannya. 2 lembar kertas yang akan menentukan masa depannya dan masa depan Nizam. Ia merasakan sebuah kekuatan baru merayap di dadanya. Sebuah kekuatan yang lahir dari rasa sakit yang telah mencapai titik jenuh. Pak Broto, Erika menatap pengacaranya dengan mata yang dingin dan tak tergoyahkan. Berapa banyak kolega bisnis utama Andre yang akan hadir di pesta itu? Hampir semua, Erika. Termasuk Pak Wijaya, investor utama yang baru saja menanamkan modal besar di proyek baru Andre. Mereka semua sangat menjunjung tinggi integritas. Erika tersenyum tipis. Sebuah rencana yang sangat berisiko mulai terbentuk di kepalanya. Ia tahu, jika ia melakukan ini, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya yang tenang. Namun, membiarkan kebohongan ini terus berjalan adalah pengkhianatan yang lebih besar terhadap ayahnya. Bapak punya daftar alamat kantor mereka, kan? Tanya Erika. Punya. Untuk apa, Erika? Erika meraih sebuah pulpen. Ia tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai menuliskan sesuatu di balik salinan bukti hutang Andre. Sebuah pesan singkat yang ditujukan kepada para investor tersebut. Ia memutuskan untuk mengirimkan salinan bukti hutang ini kepada 3 investor terbesar Andre sore ini juga, sebagai ucapan selamat secara anonim. Erika tahu, tindakannya ini bisa membuat Andre membatalkan pernikahan atau bahkan menyerangnya secara fisik sebelum hari haji, namun ia butuh para investor itu datang ke pesta dalam keadaan ragu dan penuh tanya. Ia ingin mereka melihat sendiri bagaimana Andre akan bereaksi saat kebenaran diletakkan di bawah lampu kristal ballroom. Kirimkan ini sekarang, Pak. Ucap Erika mantap. Jangan lewat kurir biasa. Gunakan jasa pengiriman kilat paling mahal. Saya ingin mereka membacanya saat makan malam ini. Pak Broto menatap Erika dengan pandangan kagum sekaligus ngeri. Ini akan menghancurkan reputasinya bahkan sebelum dia naik pelaminan, Erika. Reputasinya sudah hancur sejak dia membohongi saya. Pak, saya hanya sedang membantu dunia untuk melihat puing-puingnya. Setelah Pak Broto pergi, Erika duduk sendirian di ruang tamu. Ia meraih undangan emas dari Bu Yani dan merobek sampul beledu mahalnya sedikit demi sedikit, lalu melemparkannya ke dalam tempat sampah. Ia tidak butuh emas palsu itu. Baginya, keadilan adalah satu-satunya perhiasan yang ia butuhkan untuk malam paling dramatis dalam hidupnya. Sisa-sisa kemarahan yang membuncah setelah kunjungan Bu Yani dan pengiriman dokumen ke para investor perlahan menyurut, menyisakan ruang hampa yang dingin di dada Erika. Malam merayap semakin larut, menyisakan suara jangkrik yang bersahut-sahutan di luar rumah kontrakannya yang sempit. Di atas meja makan, map biru berisi bukti hutang dan undangan pernikahan berlapis emas yang sudah koyak itu tergeletak bersisian, 2 kutub realitas yang sedang bertabrakan dalam hidup Erika.
Erika melangkah pelan menuju kamar Nizam. Pintu kayu yang sedikit berderit itu dibukanya perlahan. Di sana, di bawah cahaya lampu tidur berbentuk kura-kura yang memancarkan pendar kuning temaram, Nizam tertidur pulas. Napas bocah itu teratur. Satu tangannya memeluk robot dinosaurus yang salah satu kakinya sudah copot namun diperbaiki Erika dengan lem seadanya. Erika duduk di pinggir ranjang, menatap wajah polos itu. Jantungnya terasa seperti diremas. Bayangan kekacauan yang akan ia ciptakan di hotel mewah itu 3 hari lagi mendadak memudar, digantikan oleh ketakutan yang mencekam. Apakah aku sedang melakukan hal yang benar? Pertanyaan itu berputar seperti gasing di kepalanya. Jika ia membongkar semua borok Andre di depan ratusan orang, Andre akan hancur. Karirnya akan tamat, reputasinya akan hancur lebur. Dan mungkin pria itu akan berakhir di penjara. Namun, di balik semua kejahatan itu, Andre tetaplah pria yang fotonya dipajang Nizam di dalam buku sekolahnya. Andre adalah sosok ayah yang meski sering mengecewakan, tetap menjadi pahlawan dalam imajinasi masa kecil Nizam. Erika menyentuh punggung tangan Nizam yang hangat. Air mata yang sejak tadi ia tahan mulai menggenang. Ia membayangkan tahun-tahun yang akan datang, saat Nizam tumbuh besar dan teman-temannya membicarakan tentang skandal ayahnya yang dipermalukan di atas pelaminan oleh ibunya sendiri. Apakah tindakan ini akan menjadi trauma abadi bagi anaknya? Apakah ia sedang menyelamatkan harta warisan? Atau justru sedang menghancurkan kesehatan mental darah dagingnya sendiri demi kepuasan dendam pribadi? Erika! Suara bisikan lembut dari ambang pintu mengejutkannya. Siska berdiri di sana, masih mengenakan kemeja kerja yang tampak kusut. Ia baru saja kembali dari kantor setelah mengurus beberapa detail teknis dengan Pak Broto. Siska mendekat, melihat mata Erika yang sembab, dan langsung mengerti apa yang sedang berkecamuk di pikiran sahabatnya itu. Siska menarik sebuah kursi kecil dan duduk di hadapan Erika. "Kamu sedang memikirkan untuk mundur, kan?" Erika menunduk, menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Aku takut." Yes. Nizam, dia belum tahu apa-apa. Bagaimana kalau nanti dia membenciku karena aku menghancurkan ayahnya? Bagaimana kalau dia tumbuh dengan rasa malu karena perbuatanku? Siska menghela napas panjang. Ia meraih tangan Erika, menggenggamnya erat. "Rick, dengar aku. Kamu bukan sedang menghancurkan ayah Nizam. Andre sudah menghancurkan dirinya sendiri sejak dia memutuskan untuk mencuri hak anaknya demi membiayai wanita lain. Kamu hanya sedang menunjukkan kenyataan. Tapi kenyataan itu pahit. Siska. Sangat pahit bagi anak seumur dia." Isak Erika tertahan. "Lebih pahit mana, Rick?" Suara Siska merendah namun penuh penekanan. Membiarkan Nizam tumbuh besar dengan mengagumi seorang penipu? Membiarkan dia percaya bahwa ayahnya adalah pria hebat yang sukses dari kerja keras. Padahal faktanya pria itu adalah seorang pencuri yang menelantarkannya saat dia sakit? Jika kamu diam, kamu sedang mengajari Nizam bahwa kebohongan dan kelicikan adalah jalan menuju kesuksesan. Kamu membiarkan dia hidup dalam delusi. Erika terdiam. Kata-kata Siska menghujam tepat di ulu hatinya. Membiarkan Andre terus menipu adalah contoh yang lebih buruk bagi pertumbuhan karakter Nizam. Lanjut Siska lagi. Suatu hari nanti, saat Nizam dewasa, dia akan mengerti bahwa ibunya berjuang bukan karena benci, tapi karena integritas. Dia akan bangga karena ibunya tidak membiarkan keadilan diinjak-injak, bahkan oleh orang terdekat sekalipun. Kamu sedang memutus rantai kebohongan di keluarga ini, Erika. Jangan biarkan Nizam mewarisi karakter pengecut seperti ayahnya atau keangkuhan palsu seperti neneknya. Erika menatap wajah Nizam lagi. Ia teringat kejadian di teras rumah malam itu, saat Nizam tertidur kedinginan menunggu janji palsu Andre. Ia teringat fitnah keji Bu Yani di pengajian yang membuat tetangga memandangnya sebagai parasit. Jika ia mundur sekarang, semua fitnah itu akan menjadi kebenaran abadi. Nizam akan tumbuh dalam lingkungan yang percaya bahwa ibunya adalah wanita durhaka yang bersalah atas kehancuran rumah tangga mereka. Batin Erika yang sempat goyah perlahan mulai mengeras kembali. Keraguan itu tidak sepenuhnya hilang, namun kini tertutup oleh tanggung jawab moral yang lebih besar sebagai seorang ibu. Melindungi anak bukan hanya tentang memberikan makanan dan